Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu bersemangat dalam iman, penuh dengan sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Keadaan apapun jangan mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Hari ini kembali kami ditolong, kami mengalami kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah quote mengatakan, I really cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure. It is this, try to please everyone. Saya tidak dapat memberikan kepada kamu formula kesuksesan, tapi saya dapat memberikan kepadamu formula kegagalan. Formulanya adalah ini, berusahalah untuk menyenangkan semua orang. Kalau kita jadi orang yang selalu berusaha menyenangkan semua orang, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang berhasil. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, ada begitu banyak bangsa yang tidak suka kepada mereka. Dan bangsa ini tidak bisa mengambil sikap untuk menyenangkan semua orang. Sikap yang satu-satunya menjadi pilihan adalah menyenangkan Tuhan. Kalau kita hidup menyenangkan Tuhan, maka kesuksesan akan menghampiri. Dalam Ulangan 1 ayat 8 ini dikatakan, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Tuhan memberikan tanah perjanjian untuk bangsa Israel. Tuhan adalah pemilik alam semesta ini. Dia adalah pemilik bumi. Kalau sang pemilik sudah menentukan suatu bangsa tinggal di suatu wilayah, maka bukan hak kita untuk melarangnya. Dan apa daya kita untuk melawan Tuhan? Kalau Tuhan menetapkan bangsa itu ada di sana, maka yang bisa kita lakukan hanyalah menyetujuinya. Kita perhatikan di sini saudara bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk mengalami janji Tuhan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini. Firman Tuhan katakan ketahuilah. Jadi yang pertama adalah ketahuilah akan janji Tuhan. Bangsa Israel diberitahukan inilah wilayah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan kita perlu tahu akan janji-janji Tuhan. Tanpa mengetahui janji-janji Tuhan, kita tidak akan bisa mengerti dan tidak akan bisa mengalami akan janjinya. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini masukilah. Perlu tindakan iman, perlu adanya langkah, adanya respon untuk memasuki tanah perjanjian. Tanpa langkah iman, maka janji itu tidak akan dialami. Begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kalau kita tidak berani untuk melangkah, untuk meresponi janji Tuhan, maka kita jangan pernah berharap akan mengalami janjinya. Dibutuhkan langkah iman dari kita untuk dapat mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan yang ketiga, sikap ketiga adalah dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan. Perintah dudukilah berarti perintah untuk berjuang. Kita kalau tidak mau berjuang untuk mendapatkan atau mengalami janji Tuhan, maka jangan kecewa ketika kita tidak mengalami penggenapan akan janjinya di hidup kita. Untuk mengalami janji Tuhan perlu perjuangan, perlu usaha, perlu bagian kita untuk kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Apa tanah perjanjian dari Tuhan buat saudara? Satu tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita semua yang percaya adalah sorga yang kekal, di mana kita akan hidup di sana selama-lamanya. Tapi selama kita ada di dunia ini, apa yang menjadi tanah perjanjian Tuhan buat saudara dan saya? Di mana Tuhan mau menempatkan kita? Itu yang jadi pertanyaan. Di mana Tuhan mau saudara bekerja? Di mana Tuhan mau kita tinggal? Di mana Tuhan mau kita melayani? Di mana tanah perjanjian kita? Jangan paksakan kehendak kita untuk menjadikan suatu tempat pekerjaan atau sesuatu hal lainnya dalam hidup kita sebagai tanah perjanjian. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kita, dan kita ikuti, kita masuki, kita duduki tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita. Jangan sampai kita tidak mau berjuang untuk mengambil apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai janji. Proses seringkali terasa berat, tapi ketidaksediaan untuk menjalani proses akan membuat kita hanya berjalan di tempat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ketahui janji Tuhan, melangkahlah dalam iman dan berjuang, lakukan bagian kita untuk mengalami janji-janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami pengertian, membuat kami terbuka pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Kami sadari kami perlu mengetahui akan janji-janji firman-Mu, sebab dengan mengetahui maka kami menyadari ada janji Tuhan yang tersedia atas kami. Dan kami sadari kami perlu melangkah dalam iman. Kuatkan kami Tuhan untuk percaya dan bertindak dengan iman kepada janji-Mu yang Tuhan sediakan, dan berjuang melakukan bagian kami untuk kami mengalami penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan dan melangkah dalam kebenaran-Mu, berkemenangan dan mengalami janji Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Halaukanlah ya Tuhan setiap gangguan kuasa kegelapan, dan lingkupi kami semua dengan kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa mujizat, pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan saat ini, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami untuk menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.